Oke, selamat siang Pak Jeffrey. Siang Pak Eri. Mungkin uh, dari kemarin WA saya itu saya minta maaf karena memang saya masih sedikit sibuk. Mungkin ada masalah yang mau diceritakan? Iya, silakan. Oh, oke baik begini Pak Heri. Kemarin yang saya telepon Pak Heri atau WA Pak Heri mungkin jam berapa malam tuh Pak Heri ya? Sekitar jam 8 ya. Ya sekitar jam 8 itu saya ingin ada sesuatu yang mau saya ceritakan ke Pak Heri mengenai masalah saya Pak Heri. Masalah saya itu kan kemarin masalah saya sudah tentang ponakan. Nah, sekarang masalahnya itu kan kemarin masalah di rumah, sekarang masalah yang di sekolah lagi. Oh, masalah di sekolah. Di sekolah lagi. Nah, ini masalah tentang anak-anak. Apakah Pak Heri bersedia dengan saya atau bagaimana? Jangan sampai Pak Heri ada waktu atau tidak ada waktu atau bagaimana Pak Heri? Tidak apa-apa Pak Jeff, kebetulan juga saya ada waktu luang. Saya juga dari sana juga sudah datang di sini tujuannya mau mendengarkan ini curhatan dari Pak Jeffrey. Ya, mungkin ini waktu yang tepat, silakan disampaikan, siapa tahu kita bisa mencarikan dia punya solusi. Ya. Oke baik, terima kasih Pak Heri. Karena Pak Heri sudah menanyakan tujuan saya apa, saya kenapa datang ke Pak Heri. Jadi begini Pak Heri, saya itu ada mempunyai satu siswa yang rumahnya dekat rumah Pak Heri juga. Ada anak-anak yang di situ itu juga dia juga sudah malas-malas datang sekolah kayak masalah hampir sama dengan Pak Heri punya, cuman kan Pak Heri punya SMP saya punya SD gitu. Iya, benar. Nah, itu hanya saya susah, maksudnya susah mau ketemu orang tuanya, susah mau cari orang tuanya. Saya sudah kasih tahu orang tua bilang nanti saya ke rumah ke sini, tapi orang tuanya sibuk-sibuk. Nah, anak ini dia kalau datang sekolah itu sering datang terlambat. Nah, kita kan apel jam 7. Ya paling-paling jam 7.15 itu kita masuk. Nah, sudah setengah 8, jam 8 padahal rumahnya dekat-dekat Pak Heri. Nah, cuman dia sekitar jam 8 atau jam 9 baru masuk. Nah, kalau untuk saya setengah 8 itu kalau baru datang saya masih ada kebijakan, maksudnya masih wajar atau mungkin. Nah, ini sudah jam 8, jam 9 saya tanya dia, "Bilang, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat atau kenapa kamu bisa datang telat begini?" Padahal rumahnya dekat. Dia cuma jawab bilang, saya sering-sering bantu mama atau neneknya di perikanan atau bagaimana. Cuman yang saya mau tanya ini, anak ini apakah tinggal sama orang tua atau bagaimana? Karena kebetulan kan saya tahu di situ rumahnya dia dekat Pak Heri. Mungkin Pak Heri bisa kasih gambaran saya, mungkin anak ini uh, ada orang tua atau bagaimana supaya kan saya juga tahu sudah kondisi anak ini seperti itu. Minta maaf Pak Jeffrey, ini permasalahan yang kita bicarakan pada siang hari ini masalah si anak ini suka terlambat sekolah. Oh, bagaimana Pak Jeffrey sudah melakukan identifikasi dari permasalahan ini, kira-kira akibat dari keterlambatannya dia ini disebabkan oleh apa Pak Jeffrey? Nah itu Pak Heri, itu yang kemarin saya juga sebelum saya ceritakan Pak Heri ini saya juga sudah mengidentifikasi masalahnya. Awalnya kan saya melakukan identifikasi bersama anak itu. Saya tanya dia bilang, kamu kenapa terlambat? Dia jawab saya bilang, dia di rumah itu udah kerja, kalau malam kerja mungkin kayak perikanan, namanya Ramadan. Kerja di perikanan itu kadang pulang jam 10, jam 11, 12 baru tidur. Terus pagi-pagi subuh harus bantu mamanya goreng jagung subuh. Nah, sudah cari tahu. Cuman yang saya ketemu masalah ke dia nih, saya masih penasaran bahwa apakah anak ini masih dia tinggal dengan orang tua atau tinggal dengan orang lain. Itu yang saya sampai sekarang masih cari tahu masalahnya dia. Karena memang anaknya ini selain dia memang anaknya pendiam. Jadi saya mau cari tahu informasi lebih lanjut kan kadang-kadang kita tanya sama anak ini kan juga
bicaranya kan juga nggak terlalu terbuka toh, ya. Baik Pak Jeff, sudah berapa kali anak ini melakukan keterlambatan seperti itu? Baik Pak Heri, kalau tadi tadi dalam tahun ini yang saya kan kelas 6 bersama dia toh, dari bulan Juni ini sudah 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ini, bulan pertama bulan Juni sama Juli, Agustus itu aman-aman. Nah, bulan September ini yang mulai dari minggu pertama, kedua, itu sudah mungkin mau 6, 7 kali, 8 kali. Oke, baik Pak Jeff. Jadi dalam masalah ini kira-kira Pak Jeffrey sudah melakukan pendekatan secara personal, secara sosial emosional atau belum? Kalau dari saya untuk pendekatan secara personal untuk ke anaknya, saya sudah. Cuman kayak kalau personal ke orang tuanya atau walinya itu yang saya masih belum melakukan karena susah dicari orang tuanya atau walinya. Oke, baik Pak Jeffrey, kira-kira apa rencana ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mencarikan dia punya solusi? Langkah apa yang Pak Jeffrey melakukan? Baik, terima kasih Pak Heri. Langkah atau tindak lanjut atau ke depan yang akan saya lakukan yaitu karena kemarin kan saya belum ketemu orang tuanya, anaknya saya sudah ketemu, jadi saya ada komitmen, saya punya komitmen bahwa walaupun susah cari orang tua atau walinya, sudahlah saya akan bertamu ke rumahnya. Walaupun pagi juga, walaupun pagi nanti saya akan izin dari sekolah saya ke rumahnya. Mungkin pagi mereka ada di situ. Kalau nggak dapat, kalau tidak sore mungkin mereka pulang kerja. Saya harus melakukan ke pendekatan ke orang tuanya dan saya juga harus ngomong sama orang tua atau walinya bahwa sekolah itu penting. Sekolah itu untuk anak-anak. Anak bantu kerja cuman pendidikan untuk anak juga harus penting. Walaupun bapak mama nanti saya rencananya gini, saya ngomong sama wali atau orang tuanya walaupun bapak mama menyuruh dia kerja atau apa, tapi jangan lupa dia juga harus, dia sebagai siswa tugasnya itu sebagai belajar juga kan untuk masa depannya dia, dan pasti walinya juga harus berbangga kalau anaknya prestasi, kan pasti berbangga. Itu yang rencana tindak lanjut. Yang kedua Pak Heri, rencana saya kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan material atau apa, saya rencana mau membantu mereka. Mungkin saya punya rezeki, saya punya berkat, mungkin ada yang, mungkin kan anak ini kerja kan pasti mencari uang. Ya, jadi mungkin yang kedua saya membantu dengan apa yang saya bisa bantu seikhlasnya untuk mereka. Untuk itu rencana yang ketiga, untuk itu rencana 1-2 saja yang di pikiran saya seperti itu Pak Heri. Baik, saya salut dengan rencana yang Pak Jeffrey akan lakukan. Itu menurut saya itu adalah langkah atau tujuan sangat mulia demi bagaimana membangun mental si anak ini, perilaku si anak ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke Pak Jeff, kira-kira saya ingin mau tanya, kira-kira sebagai guru atau sebagai orang tua, kira-kira rasa tanggung jawabnya Pak Jeffrey seperti apa terhadap anak ini? Nah, itu tuh Pak Heri, makanya saya dari kemarin ini nggak bisa tidur, saya bilang ini saya harus ketemu Pak Heri nih. Jadi rasa saya sebagai guru atau tanggung jawab saya sebagai guru itu, kan orang berpikir nih Pak Heri, oh itu bukan anak kita kok, ngapain ya toh, banyak guru yang seperti gitu. Tapi untuk saya sendiri pribadi, ya kita nih bukan hanya seorang guru juga, tapi kita sebagai, walaupun saya belum menikah, saya sebagai kakak atau omnya atau ayah angkatnya, membangun dia supaya lebih dapat masa depan yang lebih baik. Dan anak ini kan masih kecil, kita bentuk karakternya dari sekarang, sudah SMP, SMA, ya saya bersyukur kalau dia jadi orang atau jadi tentara atau polisi, itu saya sangat senang. Ya tanggung jawabnya saya tuh sangat besar kepada anak-anak Pak Heri. Saya kan jiwanya sosial emosional kepada anak-anak saya.
sering simpati sama mereka. Jadi walaupun orang berpikir, mungkin orang-orang guru yang lain bilang, "Sudah itu bukan ini anak kamu, sudah nanti biar orang tuanya," tapi saya tidak begitu. Saya tetap semua anak yang saya punya wali itu semua saya anggap anak kandung saya sendiri, Pak Heri. Saya tidak mau lepas dari apa yang saya sudah sebagai tanggung jawab sebagai guru, karena memang kita guru nih, walaupun orang kata pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kita harus berjasa sama anak-anak orang gitu, Pak Heri. baik. Iya, Pak Heri. Terima kasih banyak. Saya sangat salut dengan rencana tindakan yang akan Pak Jeffrey lakukan terhadap si anak ini. Bagaimana anak ini bisa berubah, bisa membangun dia punya diri, motivasi diri untuk bisa berubah sehingga bisa rajin datang ke sekolah. Kira-kira menurut Pak Jeffrey, setelah kita melakukan dialog, setelah kita melakukan curhatan seperti ini, perasaan Pak Jeffrey seperti apa? Wah, Pak Heri, perasaan saya itu plong, Pak Heri. Saya sudah, wah tidak, ini kemarin tidur nih Pak Heri, tidur mau jam 2 malam Pak Heri. Jadi untuk bersyukur saya, terima kasih banyak kepada Pak Heri, sangat-sangat terima kasih Pak Heri. Ya, saya terima kasih banyak karena hari ini Pak Heri sudah menyegarkan hati saya. Saya juga sudah mendapatkan jalan keluarnya sendiri, Pak Heri, dengan ya gambaran yang diberikan Pak Heri. Jadi saya beban ada 2 sudah berkurang, dan nanti ke depannya saya akan merubah dengan apa yang tadi kita sudah bicarakan. Saya akan, dengan rencana yang telah saya buat, saya akan menerapkan seperti yang tadi saya bicara dengan Pak Heri. Nah, mungkin saya kalau ada masalah lagi, Pak Heri jangan tolak-tolak ya Pak Heri. Jangan siap menerima yang saya yang punya begini masalah banyak. Pak Heri. Mungkin secara sosial emosional juga kita dekat, secara dalam sehari-harinya juga kan kita dekat juga di sini. Jadi ketemu di mana saya, silakan dihubungi. Ya, ada waktu luang kita akan selesaikan, kita akan berunding mencarikan dia punya solusi. Baik Pak Jeffrey, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan banyak terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Pak Heri. Makasih ya Pak Heri. Terima kasih juga. Oke.